Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 379. Setelah mendapatkan konfirmasi, Olivia jadi kasihan pada Amelia. Ternyata tuan muda keluarga Aditama benar-benar sudah memiliki istri. Amelia harus melepaskan pria itu. Amelia adalah wanita yang baik. Dia harap Amelia bisa segera melupakan perasaannya pada tuan muda keluarga Aditama dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Kalau pria itu sudah menikah, kenapa nggak ada beritanya? Bahkan Amelia saja tidak tahu. Mungkin untuk melindungi istrinya. Kamu pikir saja, bos kami itu sangat tampan, masih muda dan kaya raya. Wanita manapun yang pernah bertemu dengannya pasti akan terpesona padanya. Meskipun selain Amelia Sanjaya, nggak ada wanita lain yang berani terang-terangan mengejarnya, tapi bukan berarti wanita yang menyukainya itu sedikit. Pria itu khawatir kalau identitas istrinya sampai terungkap, istrinya akan repot. Dia juga takut kalau dia tidak ada, istrinya akan disakiti oleh orang. Aku sih nggak tahu kalau orang lain, tapi Amelia bukan orang yang seperti itu. Dia adalah wanita yang sangat baik, yang disalahpahami oleh banyak orang-orang di luar sana. Kalau tuan muda keluarga Aditama tidak menyukainya, aku cuma bisa bilang mereka nggak berjodoh. Olivia menghela nafas, kuharap Amelia bisa segera melupakan pria itu. Ada begitu banyak pria baik di dunia ini, nggak harus sama tuan muda keluarga Aditama itu. Stefan diam saja. Ngomong-ngomong, kamu akhirnya melihat wajah asli bosmu. Apa dia benar-benar tampan? Apa dia sudah tua? Stefan mengerutkan bibirnya. Kenapa wanita ini selalu menganggapnya sebagai pria yang sudah tua? Dia baru berusia 30 tahun. Untuk seorang pria, usia segini sangatlah muda. Dia memang sangat tampan, dan nggak tua. Masih sangat muda. Yang jelas sangat tampan dan berharisma. Kalau aku perempuan, aku juga akan menyukai bosku itu. Olivia tertawa, bagaimana kalau dibandingkan denganmu? Stefan berkata, menurutku, mungkin aku lebih baik sedikit darinya. Olivia tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin kamu nggak membual? Aku belum pernah bertemu dengan tuan muda keluarga Aditama, jadi aku nggak bisa membedakan kalian dan memutuskan mana yang lebih baik. Bilesti menutup mulut dan menahan tertawa di pojokan, sampai perutnya sakit. Dan Stefan ternyata seperti ini di depan non Olivia. Olivia, kamu tertarik sekali pada tuan muda keluarga Aditama. Aku nggak tertarik. Pria itu orang yang nggak mungkin aku akan lihat atau kenal seumur hidupku, jadi mana mungkin aku tertarik padanya. Kalau bukan karena Junia yang sering menggosipkan pria itu di depanku, aku bahkan nggak akan tahu ada pria sepertinya di dunia ini. Stefan terdiam. Ngomong-ngomong, apa mereka akan mengadakan resepsi pernikahan? Kalau mereka mengadakan resepsi pernikahan, kurasa para reporter di Mambera akan sangat sibuk. Stefan diam sejenak, lalu berkata, Pak Reiki bilang bos kami sangat memanjakan istrinya. Pria yang memanjakan istrinya nggak akan membiarkan istrinya sedih. Jadi, dia pasti akan mengadakan resepsi pernikahan yang meriah untuk istrinya. Hanya saja, nggak tahu kapan akan diadakannya. Mungkin belum dapat tanggal bagus sekarang. Olivia menggumam setuju. Menikah memang harus cari tanggal yang bagus. Ngomong-ngomong, Junia bersedia bertemu dengan rekanmu itu. Coba kamu atur, kapan mereka berdua bisa bertemu. Sabtu sore saja. Di hari kerja, Reiki harus bekerja keras untuknya, sehingga tidak punya waktu untuk kencan buta. Weekend libur, jadi pria itu bisa mengatur jadwal untuk bertemu Junia. Olivia tidak berkomentar. Setelah kerajinan berbentuk mobil yang terbuat dari jalinan kawat tembaga di tangannya selesai dibuat, dia tidak melanjutkannya lagi. Melihat Olivia berhenti bekerja, Stefan bertanya dengan nada meminta maaf, apa aku mengganggumu di sini? Bab 380. Stefan pikir, Olivia menutup tokonya malam sekali mungkin karena mengejar pesanan toko online-nya. Olivia memandang Stefan dan berkata, kamu nggak punya pengaruh sebesar itu, kok. Stefan terdiam. Kakakku akan meminta cerai pada Roni malam ini. Aku agak khawatir. Bagaimana kalau aku menemanimu ke sana?
Olivia melihat jam dan berkata, saat ini Roni pasti belum pulang. Pria itu biasanya pulang di tengah malam. Olivia dan kakaknya juga bodoh. Mereka selalu mengira Roni pulang larut malam karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan acara bisnis setelah dipromosikan menjadi manajer. Namun sebenarnya, pria itu pulang malam karena menghabiskan waktu bersama selingkuhannya. Percayalah pada kakakmu, dia akan menanganinya dengan baik. Stefan hanya bisa menghibur Olivia dengan seperti itu. Setelah hening sejenak, Olivia berkata, aku merasa percakapan itu nggak akan berjalan baik. Keluarga pamungkas itu terlalu nggak tahu malu. Kamu nggak tahu, mereka sengaja ingin membuat Russell sakit supaya kakakku nggak bisa kerja. Dia memberi tahu Stefan apa yang telah dilakukan mertua kakaknya. Setelah mendengarnya, raut muka Stefan menjadi masam. Apa Russell baik-baik saja? Masih belum tahu apakah akan tertular, kakakku bilang Aiden terkena virus flu yang mudah menular ke anak lain. Russell biasanya sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Semoga nggak tertular. Bilang pada kakakmu untuk menghubungi kita kalau ada apa-apa. Kalau dia bercerai, kita harus memperjuangkan semua yang perlu diperjuangkan sampai akhir, terutama hak asuh Russell. Kita harus memperjuangkannya. Kalau enggak, Russell akan ikut dengan mereka dan kita nggak tahu anak itu akan diperlakukan seperti apa. Roni sudah memiliki kekasih baru, dan juga sibuk sehari-harinya. Pria itu pasti tidak punya waktu untuk mengurus anak, sehingga dia akan menitipkan Russell kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah membantu kakak Roni menjaga anak-anaknya, dan mereka sangat pilih kasih. Kalau Russell dijaga oleh kakek dan nenek yang pilih kasih, anak itu tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik. Olivia mengangguk. Mereka semua sudah mengatakan ini pada kakaknya. Setelah mereka bercerai, hidup kakakku pasti akan semakin membaik. Stefan ingin bilang, setelah kakak iparnya bercerai, dia akan turun tangan untuk menghukum Roni, supaya pria itu kehilangan segalanya dan keluarga pamungkas mendapatkan konsekuensi yang sama seperti keluarga Hermanus. Ada yang kehilangan pekerjaan, atau bisnisnya bangkrut, selain itu, Roni kan begitu menyukai Yeni. Dia akan membantu dari belakang, supaya Yeni juga bisa mencicipi rasanya diperlakukan seperti kakak iparnya setelah menikah. Dia mau lihat, cinta yang mereka sebut cinta sejati itu, apakah akan bertahan. Apakah Yeni tetap tidak akan meninggalkan Roni setelah Roni kehilangan segalanya. Awalnya, Stefan tidak pernah berpikir untuk menghukum Roni seperti itu. Bagaimanapun juga, Odelina masih harus hidup bersama Roni. Setelah itu, waktu dia dan Olivia sedang bertengkar dan dia mengetahui bahwa Roni kemungkinan selingkuh, dia juga tidak ingin ikut campur. Sekarang, asalkan kakak iparnya sudah bercerai dan lepas dari keluarga pamungkas, dia tidak akan berbelas kasihan lagi. Aditama Group tidak memiliki hubungan bisnis dengan Wilen Electro. Bisa dibilang, mereka adalah saingan bisnis, karena ada anak perusahaan Aditama Group yang merupakan rival Wilen Electro. Dia tidak bisa menghukum Roni melalui bos Wilen Electro. Namun, dia bisa mengakuisisi Wilen Electro dengan paksa dan menggabungkan perusahaan itu dengan anak perusahaan Aditama Group. Ketika itu terjadi, Roni akan menjadi daging di atas talenannya dan tinggal disembelih saja. Dia akan membuat Roni merasa sengsara. Asalkan kakakku lepas dari keluarga pamungkas, hidupnya semakin lama akan menjadi semakin baik. Dia mungkin akan menemukan cinta yang lain dan menjalani kehidupan yang benar-benar bahagia nanti. Selama dia bisa hidup lebih baik daripada Roni, itu akan menjadi balas dendam terbaik untuk pria itu. Olivia sangat menantikan kehidupan kakaknya membaik setelah bercerai dengan pria itu. Dia berharap kehidupan Roni semakin buruk setelah bercerai. Pria yang selingkuh harus mendapat karma. Yeni yang menjadi orang ketiga di hubungan mereka akan mengerti nantinya. Dia juga tidak akan muda dan cantik selamanya. Dia juga akan menjadi tua dan gemuk nantinya. Bab 381. Stefan memandang Olivia. Olivia juga sedang memandangnya. Dia bertanya, apa kamu mau ke rumah kakakmu? Olivia melihat jam di ponselnya dan berkata, Roni nggak akan pulang jam segini. Setelah jeda sejenak, dia berkata lagi, urusan kakakku biar dia yang urus sendiri. Kalau dia butuh bantuanku, asalkan dia mengatakannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Stefan diam saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke seseorang.
Beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berkata pada Olivia, kulihat suasana hatimu sedang buruk. Bagaimana kalau kita tutup tokonya? Aku temani kamu jalan-jalan. Olivia terdiam sejenak, lalu berkata, nggak ada tempat yang ingin aku pergikan, sekarang, setiap kali membicarakan pernikahan kakaknya, suasana hati Olivia pasti jadi akan berubah jadi buruk. Dia pikir, setelah dia dan kakaknya hidup bersama dan bergantung pada satu sama lain selama bertahun-tahun lamanya, dia mengira kakaknya telah menemukan rumah yang baik setelah menikah, bahwa yang kakaknya akan dapatkan adalah kebahagiaan. Namun, kenyataan sangat kejam dan menamparnya. Sekarang, pernikahan kakaknya akan segera hancur. Dia dan Stefan juga masih tidak tahu arahnya kemana. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apa orang yang bernasib buruk tidak akan memiliki kehidupan yang baik? Asalkan kamu mau, ikuti saja aku. Lalu serahkan sisanya padaku. Olivia menatap mata Stefan. Tatapan pria itu selalu dalam, dan seringkali dingin. Dia selalu tidak bisa melihat isi hati pria itu dari matanya. Pada saat ini, dia melihat pria itu peduli padanya. Hatinya terasa hangat. Dia mengangguk, oke, aku sudah selesai sekarang. Ayo jalan-jalan dan cari angin. Tiba-tiba, dia melihat Chloe yang sedang berada di bawah meja kasir. Dia bertanya dengan lembut. Bagaimana dengan Bilesti dan 3 hewan ini? Apa kita mengantar mereka pulang terlebih dahulu? Stefan mengulurkan tangan ke arahnya, mau apa? Kunci mobilmu. Olivia mengeluarkan kunci mobil dan bertanya, apa Bilesti bisa menyetir? Bisa. Para pekerja di keluarganya dituntut untuk bisa mengemudi. Bagaimanapun juga, mereka tinggal agak jauh dari pusat kota yang ramai. Kalau pekerja-pekerja di rumahnya tidak tahu cara mengemudi, jadinya tidak mudah untuk pergi dan pulang dari sana. Stefan mengambil kunci mobil, menoleh dan berseru, Bilesti. Bilesti, yang dari tadi, bersembunyi, di pojokan supaya tidak menjadi obat nyamuk, segera muncul ketika mendengar namanya dipanggil Stefan. Pas Stefan. Stefan menyerahkan kunci mobil Olivia pada wanita itu dan berkata, aku dan Olivia nggak akan pulang dulu. Ini kunci mobilnya. Bawa 3 hewan ini pulang terlebih dahulu. Dia mengambil kunci lain dari kuncinya, ini kunci rumah. Bilesti mengambil kunci itu dan berkata, Pak Stefan, kalau begitu aku akan membawa Chloe dan 2 ekor kucing lagi pulang dulu. Seharusnya dan Stefan menyuruhnya pulang terlebih dahulu dari tadi, jadinya dia tidak perlu menahan tawa di sini sampai perutnya sakit. Bilesti pun pergi membawa ketiga hewan tadi. Olivia bangkit dari kursinya dan berkata, aku akan memindahkan kotak yang ada di depan pintu terlebih dahulu. Stefan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga bangkit dari kursinya dalam diam, ikut keluar dan membantu Olivia memindahkan kotak barang yang ada di luar masuk ke dalam. Ada barang apa lagi yang masuk? Tanya Stefan sambil menunjuk hasil belanja Olivia dan bertanya padanya. Dia mengira itu semua barang-barang toko. Olivia melihat barang-barang itu dan berkata, semua barang ini adalah barang yang dibeli Amelia saat suasana hatinya sedang buruk. Setelah dibeli, dia merasa nggak akan menggunakannya, jadi semuanya dibawa ke sini. 2 kotak besar ini semuanya mainan untuk diberikan ke Russell. Siang ini, neneknya Roni datang membawa Aiden, dan anak itu mau merebut mainan-mainan itu. Olivia hanya memberi tahu Stefan bahwa Aiden dan Russell memperebutkan mainan. Dia tidak bilang bahwa mainan-mainan itu diberikan oleh Amelia. Bab 382. Stefan mengerutkan kening mendengarnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Olivia berkata, Junia dan aku akan membayar Amelia dengan cara yang lain. Kami nggak akan memanfaatkannya dengan sia-sia. Amelia meletakkan barang-barang itu di sini. Dia dan Junia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia tidak tahu bagaimana sifat wanita itu kalau marah, jadi mereka terpaksa menerimanya terlebih dahulu. Nanti setelah mereka membereskannya, mereka kurang lebih tahu berapa harga barang-barang yang diberikan Amelia ini. Kedepannya, mereka jadi bisa mencari kesempatan untuk mengembalikannya pada Amelia, tanpa ketahuan. Bukan masalah memanfaatkan, tapi toko ini nggak besar. Sudah ada banyak rak buku dan rak barang. Barang-barang yang diberikan Bu Amelia itu juga bukan barang yang bisa kalian jual. Bukannya itu hanya akan memakan tempat. Sebenarnya,
Stefan sangat tidak senang, dia bahkan belum pernah memakan tempat di toko istrinya, tapi wanita itu melakukannya duluan. Dalam memakan waktu Olivia, wanita itu lebih parah daripada Albert. Karena, Amelia itu perempuan. Dia tidak bisa bilang pada Olivia, sayang, aku nggak suka kamu berhubungan dengan Amelia, karena aku cemburu. Cepat putuskan hubungan dengannya. Kalau dia berani berkata seperti itu, Olivia pasti akan melihatnya seperti melihat makhluk yang aneh. Selain itu, wajahnya mungkin akan ditampar sampai bengkak. Rumah kita luas. Bagaimana kalau aku bawa ke rumah? Stefan terdiam. Barang-barang yang Amelia beli telah memakan tempat kosong di toko Olivia. Itu saja dia sudah tidak senang. Sekarang Olivia mau membawanya ke rumah. Kita pergi saja. Stefan mengalah. Dia tidak ingin bertengkar dengan Olivia hanya karena barang-barang itu. Wanita ini orangnya penyabar. Kalau mereka sampai bertengkar, biasanya karena sudah terlalu kesal padanya. Dia sudah mendapatkan pelajaran dari hal itu. Kalau Olivia sedang marah, selain pergi membeli barang dan menggesek kartunya, wanita itu akan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Akan tetap happy-happy saja. Malah dia yang kesal sampai pulang ke rumah yang lain. Kalau bukan karena neneknya yang membantunya menyelesaikan masalah ini, dia mungkin masih akan di posisi itu sekarang. Oke, Olivia mengikutinya, tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Mereka berdua pun menutup toko dan naik mobil Stefan. Begitu naik ke mobil, Olivia langsung melihat ada sebuah kursi pengaman sudah dipasang di kursi. Stefan menjelaskan, kadang-kadang aku yang akan mengantarmu pergi kerja. Russell masih terlalu kecil. Aku nggak tenang membiarkannya duduk sendiri. Jadi aku membeli kursi pengaman anak. Olivia mendengarkan penjelasan Stefan dan menatap pria itu dalam diam. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Stefan dengan serius, Pak Stefan, jika suatu saat aku jatuh cinta padamu, apa yang akan kamu lakukan? Sisi bijaksana dan perhatian pria ini membuat hatinya sangat tergerak. Stefan dan Olivia saling menatap sejenak. Stefan kemudian membungkuk, melingkarkan lengannya di pinggang Olivia, dan menarik wanita itu mendekatinya. Wajahnya mendekat, dan bibir tipisnya menyentuh bibir merah Olivia. Setelah berciuman sebentar, dia berbisik di telinga Olivia, aku juga nggak tahu apa yang akan kulakukan, karena, kamu belum jatuh cinta rade aku. Olivia terdiam. Dia mengangkat tangannya untuk mendorong tubuh Stefan yang kuat menjauh, lalu mengenakan sabuk pengamannya dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemana kamu akan membawaku untuk menghilangkan stres? Stefan pun duduk tegak, kalau sudah masuk ke mobilku, ikuti saja aku. Bagaimana kalau kamu membawaku ke pantai sekarang, untuk menikmati angin laut? Stefan tersenyum, oke. Dia menyalakan mobil dan bertanya pada Olivia, apa kamu membeli ranjang dan lemari menggunakan uangmu sendiri? Dia tidak menerima pesan pengurangan saldo hari ini. Dia pikir, wanita ini sepertinya menggunakan uang sendiri. Lia, waktu pergi beli barang tadi, aku lupa membawa kartu rekening rumah kita itu. Jadi, aku pakai uang sendiri. Kita suami istri, nggak perlu benar-benar dihitung, kan? Stefan mengerutkan bibirnya. Jelas-jelas kamu yang menghitungnya. Bab 383. Olivia bilang dia ingin pergi ke pantai untuk menikmati angin laut, jadi Stefan pun mengantar istrinya ke pantai. Tentu saja, dia tidak bisa membawa wanita ini ke villa keluarganya yang memiliki pemandangan laut. Untungnya, di musim ini dan ditambah ini malam hari, pantainya tidak seramai itu. Hanya ada sedikit turis yang datang. Mereka berjalan di atas pasir yang lembut. Ombak menderu dengan angin laut, mengacak-acak rambut Olivia dan membuatnya merasa kedinginan. Stefan menghentikan langkahnya. Olivia berhenti dan bertanya, ada apa? Stefan melepas jasnya dan menyerahkannya kepada Olivia, angin lautnya terlalu kencang. Pakailah jasku. Melihat Olivia tidak mengambil jasnya itu dan berkata, kamu mau pakai sendiri atau harus aku yang memakaikannya untukmu? Olivia tidak punya pilihan selain mengambilnya. Dia memakainya dan berkata, apa kamu kedinginan? Aku juga kedinginan, tapi aku lebih takut kamu masuk angin. Olivia memandang pria itu dan terkekeh, Pak Stefan, jawabanmu berbeda dengan yang ada di TV. Di TV, orang biasanya bilang, aku nggak kedinginan, kamu saja yang pakai.
Tentu saja, jawaban pria itu membuatnya merasa ini begitu nyata, kalau aku tahu angin lautnya begitu kuat dan bisa membuat kita kedinginan, aku nggak akan meminta untuk datang ke sini. Begitu Olivia mengenakan jas Stefan, dia langsung merasa hangat. Dia menoleh untuk menatap pria itu, dan pria itu kebetulan sedang menatapnya juga. Mata mereka bertemu. Dia berkata, aku merasa kedinginan, tapi aku nggak sampai sepertimu. Aku masih memakai kemeja lengan panjang, jauh lebih baik daripada kamu yang memakai tangan pendek. Karena kamu bilang begitu, perasaan bersalahku jadi berkurang. Stefan mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu khawatir aku kedinginan, kamu bisa memelukku. Kehangatanmu akan terhantarkan ke tubuhku, jadi aku nggak akan kedinginan. Olivia hampir tersedak ludahnya. Pria ini sedang menggodanya. Melihat Olivia diam saja, Stefan tahu wanita itu tidak akan memeluknya. Dia melangkahkan kakinya dan terus berjalan ke depan. Namun, belum 2 menit, Olivia menyusulnya dan mengembalikan jasnya kepadanya, tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Wanita itu buru-buru berkata, kamu lebih tinggi dariku. Bahkan kalaupun aku ingin memelukmu sambil berjalan, aku nggak bisa melindungimu dari angin laut. Sebaiknya kamu yang memakai jasmu dan memelukku saat berjalan, saat Olivia mengembalikan jasnya, ekspresi di wajah Stefan dingin. Setelah mendengar apa yang wanita itu katakan, dia langsung bergerak cepat, mengambil kembali jasnya, memakainya dengan cepat, dan memeluk Olivia dengan tidak sabar. Ayo cari tempat duduk, saran Stefan. Olivia tidak berkomentar. Mereka pun berpelukan sambil berjalan santai. Ini merupakan terobosan baru dalam hubungan suami istri mereka. Mereka menemukan tempat yang tenang dan akhirnya duduk di tanah. Setelah duduk, Olivia bersandar di dada Stefan. Stefan memeluknya, sehingga dia merasa sangat hangat. Pas Stefan. Kamu biasanya terlihat dingin dan serius, tapi pelukanmu ternyata lebih hangat dari yang aku bayangkan. Stefan menatapnya, dari yang kamu bayangkan. Apa kamu pernah membayangkan aku memelukmu? Olivia terdiam. Stefan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia pun memeluk wanita itu dengan lebih erat. Aku awalnya bilang aku akan membawamu ke pantai untuk makan seafood di akhir pekan. Karena kakakku akan bertengkar dengan Roni, kurasa kamu nggak akan punya mood untuk datang ke sini bersamaku nanti. Tunggu sebentar, aku akan mentraktirmu makan seafood untuk cemilan malam. Jadi lapar mendengarnya. Ayo makan sekarang. Stefan tersenyum, oke, malam ini, kita akan melakukan apapun yang ingin kamu lakukan, asalkan aku bisa melakukannya. Olivia berdiri dan berkata sambil tersenyum. Jangan mengatakannya dengan terlalu pasti. Kalau aku menyuruhmu melakukan tari striptis, apa kamu mau? Stefan terlihat bingung. Bab 384. Olivia tertawa. Tiba-tiba, dia jadi ingin melihat Stefan melakukan adegan striptis. Stefan berdiri dan menjentikkan jarinya di dahi wanita itu, yang cukup menyakitkan. Aku bahkan nggak tahu apa yang ada di kepalamu. Apa yang kamu pikirkan selalu berbeda dari yang lain. Olivia dengan sengaja berkata, nenekmu selalu menyuruhku untuk menggodamu, menelanjangimu, tidur denganmu, dan kemudian melahirkan cicit perempuan untuknya. Aku akan memikirkannya, apa aku mau memenuhi keinginan nenek. Setelah dia mengatakan itu, Stefan menjentikkan jari ke dahinya lagi. Aduh, sakit lagi. Olivia sendiri tidak sungkan-sungkan lagi sekarang. Dia mencubit pipi pria itu dengan kedua tangan sebagai balas dendam. Olivia. Stefan meraih kedua tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Olivia langsung berhenti bercanda. Dia menatap mata pria itu dan berkata hati-hati, Pak Stefan, mau bilang apa bilang saja. Hanya saja, ekspresimu bisa nggak seserius itu, nggak. Itu sangat membuatku takut. Dengarkan aku. Iya, aku mendengarkan. Aku membuka telingaku lebar-lebar. Mau tidur bersama atau enggak, itu adalah urusan pribadi kita. Urusan kita berdua. Jadi, kita harus mengikuti kata hati kita. Jangan melakukannya karena mendengarkan kata orang. Stefan tidak ingin kali pertama mereka terjadi karena campur tangan nenek. Sama seperti mendaftarkan pernikahan mereka saat itu. Dia pernah bilang ke neneknya, setelah menikah, bagaimana dia memperlakukan Olivia adalah urusannya, dan neneknya tidak boleh ikut campur. Ternyata itu masalahnya, Olivia langsung menjadi lebih tenang.
Dia menarik tangannya dari dalam telapak tangan Stefan yang besar, berbalik badan dan berjalan ke arah berlawanan tadi. Dia berkata sambil berjalan, aku hanya bercanda denganmu. Tentu saja aku nggak akan melakukan hal seperti itu hanya karena kata-kata nenek. Dia juga merasa bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada keinginan kedua belah pihak, agar semuanya berjalan dengan wajar. Stefan memperhatikan punggung Olivia dalam diam. Dia merasa dirinya benar, tapi seperti salah akan sesuatu. Dia melewatkan kesempatan untuk merasakan Olivia menggodanya, menelanjanginya, dan tidur dengannya. Namun, ini masih terlalu awal. Mereka berdua belum saling mencintai. Sama dengan jawaban untuk pertanyaan Olivia di dalam mobil, karena wanita itu belum jatuh cinta padanya. Setelah menyadari hubungan yang jelas antara mereka berdua, Stefan buru-buru melangkah maju dan menyusul Olivia. Stefan mentraktir istrinya makan di restoran seafood untuk makan malam. Olivia juga memesan 2 botol bir. Dulu kalau makan camilan malam dengan Junia, dia suka memesan 2 botol bir. Mereka akan makan sambil minum dengan santai. Stefan sedang mengupas kulit udang untuknya, lalu berkata, dengan kemampuan minummu itu, kamu memang hanya bisa minum bir biasa. Olivia tersipu, aku bukan peminum yang hebat. Aku masih bisa minum 2 botol bir, setelah itu paling-paling hanya akan tidur lebih nyenyak. Apa kamu mau minum? Kalau aku minum, kita jadinya menginap di sini malam ini. Olivia menjulurkan lidahnya dengan main-main. Stefan harus mengemudi dan tidak bisa minum. Stefan pun mengupaskan kulit udang dan menyingkirkan tulang ikan untuk Olivia. Olivia makan dan minum sambil membicarakan masalah kakaknya. Stefan tahu bahwa dia akan menghabiskan waktu semalaman untuk menemani wanita ini. Wanita ini sangat mengkhawatirkan masa depan kakaknya. Makan malam ini hampir semuanya dimakan oleh Olivia. Olivia juga bisa makan banyak, membuat Stefan melihat kemampuan seorang foodie kalau sedang makan. Stefan pikir, kalau Olivia punya hobi, dia jadi punya terobosan dan cara untuk menaklukkan wanita ini. Kalau wanita ini selalu hebat seperti bagaimana dia mengalahkan Hendra dan preman-preman itu sendiri, dia jadi tidak tahu harus bagaimana. Setelah makan dan minum, hari sudah sangat larut. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Begitu masuk ke mobil, Olivia bersandar di kursi mobil dan berkata kepada Stefan, kurasa aku akan ketiduran. Sesampainya di rumah, bangunkan aku. Bab 385. Stefan melepas jasnya dan menyerahkannya pada Olivia. Pakai ini. Karena tidak ada angin laut yang bertiup lagi, Olivia pun tidak sungkan lagi mengambil jas itu. Dia menyelimuti dirinya dengan jas itu dan tertidur. Stefan mematikan musik di dalam mobil agar tidak mengganggu wanita itu. Dia mengemudikan mobil dalam diam. Entah sudah berapa lama Olivia tertidur. Mereka akhirnya sampai di Lotus Residence. Para pengawalnya masih berkeliaran di lantai bawah. Alasan utamanya adalah majikan mereka tidak kelihatan sepanjang malam ini. Ketika Bilesti pulang dengan hewan peliharaan istri majikan mereka, dan mereka mengetahui bahwa majikan mereka mau membawa istrinya jalan-jalan, para pengawal itu menjadi sedikit cemas. Namun, tidak ada yang berani menghubungi majikan mereka itu, karena takut mengganggu mereka berdua. Ketika melihat Stefan pulang mengendarai mobilnya, para pengawal itu buru-buru berpencar. Mereka takut terlihat oleh istri majikannya. Terutama Dimas. Dia yang kabur paling cepat. Karena istri majikannya mengenalinya. Stefan pura-pura tidak melihat reaksi para pengawalnya itu. Olivia yang tidak peka. Kalau wanita ini peka, dari awal pasti sudah tahu ada yang tidak beres, karena orang-orang ini selalu berkeliaran di lantai bawah setiap hari. Setelah memarkir mobil, Stefan melepaskan sabuk pengamannya dan berkata, Olivia, sudah sampai. Olivia tidur terlalu nyenyak dan tidak mendengar panggilannya. Mungkin karena minum 2 botol bir, Stefan juga sudah menggoyangkan badannya beberapa kali, tapi wanita itu hanya diam saja dan sepertinya tidak akan bangun. Baru minum 2 botol bir saja sudah tidur senyenyak ini. Kedepannya lebih baik dikurangi minumnya. Stefan keluar dari mobil dengan pasrah, mengitari mobilnya dan mendatangi pintu kursi penumpang depan. Lalu, dia membuka pintu, mencondongkan tubuh dan membantu wanita itu melepaskan sabuk pengamannya.
Kemudian, dia menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya dan menggendongnya keluar dari mobil. Para pengawal yang sudah bubar tapi tidak pergi terlalu jauh melihat pemandangan ini. Semua orang mengucek mata. Mereka, setelah memastikan bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata, mereka pun berbalik badan dan segera pulang ke kediaman masing-masing. Lebih baik mereka tidur. Majikan mereka dan istrinya baik-baik saja. Stefan menggendong Olivia naik ke atas. Sampai di depan pintu rumahnya, dia membunyikan bel. Tak lama kemudian, Bilesti keluar dan membukakan pintu. Dan, Pak Stefan, ada apa dengan Bu Olivia? Bilesti hampir memanggilnya dengan sebutan dan Stefan lagi. Dia minum 2 botol bir, lalu tertidur seperti babi dan nggak bisa bangun. Stefan membawa Olivia masuk ke dalam rumah. Bilesti mengerti. Dia menutup pintu dan mengunci pintu di belakangnya. Pak Stefan, apa perlu bantuanku? Tanya Bilesti sambil berjalan mendekat. Bukakan saja pintunya untukku. Stefan memberi isyarat kepada Bilesti untuk membantunya membukakan pintu kamar Olivia. Bilesti melakukan seperti yang diperintahkan. Bilesti, istirahatlah. Setiap kali habis minum alkohol, dia akan tidur lama dan nggak akan membuat masalah. Bilesti menggumam lalu benar-benar berbalik badan dan pergi. Dia kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Bahkan kalaupun Non Olivia membuat masalah, kan ada dan Stefan. Stefan menggendong Olivia dan berjalan ke tempat tidur, dan dengan lembut membaringkan wanita itu di atas ranjang. Lalu, dia membantu wanita melepas sepatunya dan menyelimutinya. Kemudian, dia berdiri tegak dan memandangi wanita itu sejenak. Ketika dia berbalik badan dan hendak pergi, dia terpikir akan sesuatu dan menghentikan langkahnya. Dia berbalik badan, membungkuk dan mencium wanita itu. Usai mencuri ciuman di bibir Olivia, Stefan berbalik dan berjalan keluar dengan puas. Ketika dia sampai di pintu kamar, dia berhenti lagi. Olivia sedang tidur sekarang. Tidur seperti babi. Mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mengambil perjanjian itu? Bab 386. Setelah memikirkan itu, Stefan pun segera bertindak. Dia langsung bertingkah seperti pencuri di kamar Olivia, mengobrak-abrik lemari dan laci. Setelah lama mencari dan mengobrak-abrik semua tempat yang kemungkinan bisa dijadikan tempat penyimpanan, dia tetap saja tidak menemukan perjanjian itu. Di mana Olivia menyimpannya? Stefan berdiri di depan meja rias, memandangi meja rias itu dan mengingat-ingat bagian mana yang belum dia cari. Dia telah mengobrak-abrik semua laci. Akhirnya, matanya tertuju pada secarik kertas di atas meja dengan gambar sebuah perhiasan rambut berwarna emas di atasnya. Dia mengambil kertas itu. Gambar Olivia sangat bagus. Untuk apa dia menggambar perhiasan rambut emas ini? Stefan tidak tahu maksud Olivia menggambar benda itu. Dia membalik kertas itu dan melihat ternyata kertas itu adalah surat perjanjian yang dia cari. Bisa-bisanya wanita ini menggambar di sisi belakang surat perjanjian mereka. Pantas saja dia tidak bisa menemukan perjanjian ini meskipun sudah mencari di semua lemari dan laci. Stefan melipat surat perjanjian itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya, lalu berjalan ke tempat tidur dan duduk di tepi tempat tidur. Dia menatap wajah Olivia dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah wanita itu dengan lembut. Ada senyum licik di sudut mulutnya. Olivia, kamu hanya boleh menjadi istriku seumur hidupmu ini. Kalau neneknya ada di sini, neneknya pasti akan menamparnya. Padahal dia bilang dia tidak akan mengejar cinta istrinya, tapi sekarang siapa yang diam-diam menyentuh istrinya? Setelah mencuri surat perjanjian milik Olivia, Stefan pergi ke kamarnya dengan perasaan gembira. Lalu, dia mengambil surat perjanjian miliknya sendiri, mengambil korek api dan pergi ke kamar mandi. Dia membakar 2 lembar perjanjian itu sampai menjadi abu, lalu menyiram abunya dengan air sampai bersih. Olivia tidak akan pernah menemukan surat perjanjian itu lagi, kecuali kalau wanita itu bisa memutar kembali waktu. Saat Odelina terbangun, hari sudah tengah malam. Dia belum mandi. Dia awalnya hanya ingin menidurkan putranya, kemudian bangun lagi untuk mandi. Tak disangka, dia sendiri juga ikut tertidur. Sekarang waktu terbangun, dia baru ingat dia belum mandi. Dia bangun dan keluar untuk memeriksa pintu terlebih dahulu. Melihat pintu rumah belum dikunci dari dalam, dia langsung tahu bahwa Roni belum pulang.
Sudah selarut ini tapi masih belum pulang. Mau berpura-pura nggak tahu dan lari dari kenyataan, gumam Odelina. Dia tidak percaya Roni tidak tahu apa yang telah dilakukan ibu mertuanya, mungkin saja itu rencananya. Setelah mengetahui Odelina direkrut untuk bekerja di Lumanto Group, Roni sangat tidak senang. Pria itu mungkin berpikir, Odelina sudah meninggalkan dunia kerja selama 3 tahun dan tubuhnya sekarang gemuk, seharusnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Namun, Odelina malah masuk ke Lumanto Group. Itu membuatnya tidak menyangka. Roni mungkin orang yang paling tidak ingin dia bekerja. Setelah melakukan hal itu tadi pagi, ibunya Roni tidak pulang ke Astute Residence, malahan langsung membawa Aiden pulang. Mungkin wanita itu takut Odelina akan mencari masalah dengannya setelah pulang kerja. Mertuanya itu bahkan tidak berani mengangkat telepon kalau Odelina menghubunginya. Dia mengirimkan pesan untuk mertuanya itu, memarahi mertuanya. Namun, mertuanya masih berpura-pura bodoh. Roni juga sama. Odelina kembali ke kamarnya dan mandi. Keluar dari kamar mandi, dia mengambil ponselnya dan menghubungi Roni. Kali ini, telepon itu diangkat. Odelina berkata dengan marah, "Roni, ini sudah jam berapa? Kamu masih belum pulang." Orang di seberang telepon itu hening sejenak, lalu berkata, "Roni lagi mandi. Ada urusan apa mencarinya? Kamu bisa memberi tahu aku. Aku akan menyampaikannya padanya." Yeni, malam ini, Roni memang ada acara bisnis. Yeni adalah sekretarisnya, jadi tentu akan menemaninya pergi. Mungkin pria itu minum alkohol, atau mungkin pria itu yang sudah lama merencanakannya. Dia terus memeluk Yeni. Yeni setengah menolak, tapi akhirnya keduanya tidur bersama. Setelah menyerahkan tubuhnya pada pria itu, pikiran Yeni berubah sekarang. Dia ingin terang-terangan menentang Odelina. Dia benar-benar ingin merebut Roni dari tangan Odelina itu sekarang, menyuruh Roni menceraikan wanita itu dan mengosongkan posisi istri pria itu. Jadi, waktu dia menikah dengan pria itu, dia akan menjadi istri seorang manajer. Cerita bersambung.